Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, tampang sarjana apa buruh kasar? Ini postingan dari Rismond H.C. Holland Sianipar, ya. Katanya yang ngasih dokumen ini, ya, foto Jokowi sama beberapa temennya. Ini foto Mulyono saat kerja di Aceh. Sepertinya buruh kasar ya. Ya, kalau tampang sarjana memang agak berbeda lah ya. Dan potongan rambutnya sebetulnya sudah sama. Jadi di belah pinggir, bukan di belah tengah. Itu dari sejak dia kira-kira ya waktu sudah di Aceh itu seperti itu. Ya, Jokowi ini yang pakai kaos merah panjang, ya, sengaja perutnya mungkin dipamerkan, masih sangat atletis lah perutnya, dan tampak bahwa ini wajah-wajah ketika dia di Aceh. Jadi kalau dikatakan bahwa dia kerja di Aceh, itu benar. Cuma apa yang dikerjakan di Aceh, apakah lulus dari Universitas Gadjah Mada Fakultas Kehutanan, atau menjadi buruh kasar, misalnya pegang senso, gergaji untuk motong pohon-pohon besar. Nah, ini yang perlu klarifikasi dari temannya itu sebetulnya. Ya, kalau kita lihat itu masih gagahan temennya. Tetapi ya nggak tahu lah. Tapi ini kayaknya memang benar meriah, ya kan? Salah apa negeriku ini kan? Dia berguru di mana, Bang? Bisa si lihai itu dalam tipu-tipu, ya. Lebih baik ditaruh sana saja, ya. Kalau saja misalnya Jokowi itu tetap bekerja di Aceh, ya, terus aja menjadi tukang kayu di sana, mungkin Indonesia tidak mengalami nasib seburuk sekarang ini. Tetapi karena dia pulang dari Aceh, kemudian tampaknya bisnis kayu, dan karena mungkin terkesan dengan persoalan kayu, tukang kayu ini, kata Muhammad Qodari, ya, dia tebang-tebang kayu. Itu saya kira Qodari itu juga tidak sedang ngomong, mungkin juga menirukan cerita dari Jokowi yang dulu itu memang pekerjaannya itu nebang kayu gitu loh. Dan pada akhirnya, ya, ketika dia mengaku kuliah di Fakultas Kehutanan pun, dia kemudian mengatakan jurusannya adalah teknologi kayu, sebuah jurusan yang tidak pernah ada di Fakultas Kehutanan Gadjah Mada dari dulu hingga sekarang ini. Tidak pernah ada. Masa sih orang yang pernah kuliah itu lupa jurusannya? Ya, sekolah di suatu jurusan tertentu di sebuah perguruan tinggi itu 5 tahun loh. Masa? Atau mungkin semester ke-4 lah sampai akhir. Masa lupa dengan jurusannya? Kecuali menipu. Sebetulnya orang itu tidak pernah kuliah kemudian ngaku dia lupa. Itu biasa kalau seperti itu. Dan apakah di Aceh itu dia itu memang betul-betul bekerja di sebuah perusahaan kayu? Memang di Aceh itu ada perusahaan kayu yang disebut sebagai perusahaan kertas Craft Aceh, ya, PT Kertas Craft Aceh, atau biasa disingkat menjadi KKA, ya. Tetapi ya itu perusahaan itu baru pada tanda tangan, ya, sebagai sebuah perusahaan itu tanggal 19 April 1985, dan baru beroperasi, ya, itu pada tanggal sekitar tanggal 1989. Lah, kalau dia dari lulus dari kalau ngakunya lulus 85 kemudian berangkat ke Aceh, itu bahkan peletakan batu pertama perusahaan itu belum ada, ya. Dan ketika dia datang lagi sebagai presiden, perusahaan Aceh itu sudah dibubarkan. Jadi memang kondisinya ini memang semuanya serba tipu-tipu, pemirsa. Dan tampaknya
ini akan terus terjadi kalau Jokowi itu tidak menyerah. Ya, Rismon Sianipar itu menyarankan supaya Jokowi itu menyerah saja, karena ini dampaknya, ya. Ketika Jokowi itu menjadi viral di berbagai belahan dunia karena tipu-tipu ijazahnya ini, ya, membuat Indonesia ini menjadi bahan tertawaan. Tetapi ya saya kira kalau mungkin di mata Jokowi ya lebih baik Indonesia hancur daripada dia berkorban untuk ngaku saja sebetulnya kami ini penipu gitu. Nggak mungkin dia akan melakukan hal yang seperti itu. Dan inilah tantangan beratnya itu. Kalau dia ngaku, mungkin ada perubahan supaya perubahan sehingga tipuan ini akan berhenti dan mungkin punya pengaruh kepada para penipu-penipu lain yang menjadi anak buahnya itu tidak lagi nipu lagi, dan akibatnya Indonesia bisa turning point, berubah arah. Tapi kalau ditipu, kemudian ditimpuki dengan tipuan lain, dengan kebohongan lain dan lain sebagainya, maka yang terjadi adalah kehancuran itu sendiri. Ya, tukang kayu yang kata Muhammad Qadari itu membawa gergaji, ya, bisa memotong beringin dan beringin itu roboh, ya, sehingga dia bisa menempatkan Bahlil, ya, sebagai penunggu beringin yang roboh itu. Dan sekarang memang mengerikan sekali. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.